Rasul tidak pernah mengatakan mulai sekarang kita punya negara Islam Madinah. Tidak. Tertulis juga tidak. Hai para sahabat, tulis bahwa kita mulai hari ini punya negara. Negara kita jelas negara Islam, Daulah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Buat apa teori, formalitas, nama kalau rakyatnya pada makan riba, rakyatnya enggak pada sholat berjamaah di masjid yang laki-lakinya, perempuannya pada pakai rok mini, ya, judi asuransi dilakukan, sementara judul negaranya Daulah Islamiyah, ya, dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Buat apa teori doang? Sementara masjid-masjid kosong, tempat-tempat kesyirikan ramai dikunjungi oleh kaum muslimin, kuburan-kuburan keramat ngantri, lalu dikatakan Daulah Islamiyah. Buat apa? Teori doang. Mau negara Pancasila, mau UUD 45, mau negara demokrasi, yang penting masjid-masjid penuh sholat berjamaah, syirik bid'ah nggak ada, riba ditinggalkan, wanita-wanita pada menutup aurat dengan jilbabnya yang syar'i, sunnah Nabi dijalankan. Udah, mau dibilang negara apa, nggak usah pusing dengan nama. Sebagian tokoh-tokoh kita terlalu pusing dengan nama, memperjuangkan di parlemen, di kabinet untuk sebuah nama. Ngapain? Buat apa nama? Yang penting kenyataan di lapangan. Karena disebut Daulah Islamiyah itu karena undang-undangnya apa? Karena rakyatnya. Karena rakyatnya. Karena rakyatnya. Ketika rakyatnya mayoritas kaum muslimin, itulah negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Bukan karena undang-undangnya. Sekarang begini, mustahilkah Jepang misalnya satu saat karena melihat pencurian, pemerkosaan, perzinahan luar biasa, lalu Jepang menerapkan hukuman, kalau mencuri potong tangan, kalau zina dicambuk, kalau sudah nikah berzina direjam, ya, kalau bunuh balas bunuh, kalau nendang balas nendang. Mustahilkah? Tidak mustahil, bisa saja kan. Orang ini masalah dunia, bukan masalah ibadah mahdoh. Nah, Jepang menerapkan hukum seperti itu. Apakah Jepang menjadi negara Islam? Sementara rakyatnya masih menyembah matahari mayoritasnya, tapi tertarik dengan hukum Islam. Karena melihat contoh di Saudi misalnya, sedikit sekali pencurian, sedikit sekali pembunuhan, sedikit sekali perzinahan, pemerkosaan, pelacuran. Lalu Jepang menerapkan hukum seperti hukum di Saudi misalnya. Mencuri potong tangan, membunuh dikisos, memukul, menendang, mencongkel mata orang dikisos, dan seterusnya. Dan jadi aman, sedikit sekali kejahatan. Apakah Jepang dengan demikian menjadi negara Islam? Tentu tidak, tetap negara kafir. Karena yang dilihat adalah mayoritas rakyatnya, bukan undang-undangnya. Undang-undang itu cuma tulisan, ya kan? Adakah undang-undang itu bisa merubah kaum muslimin? Nggak bisa. Yang bisa merubah kaum muslimin dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat adalah ad-dakwah. Dakwah ilallah, itu yang bisa merubah. Maka berharaplah kita dengan para da'i yang tidak kenal lelah dari satu masjid ke masjid, dari satu majelis ke majelis. Kita berharap dari mereka, bukan berharap dari orang yang keluar masuk parlemen, bikin partai Islam. Kita tidak berharap. Dan harapan sebagian kaum muslimin sudah pupus, ya kan? Baru kira-kira 10 tahun, ya kan? Tahun 2000-an mereka begitu berharap dengan adanya partai Islam 98, ya, 2004, begitu berharap.
sekarang sudah pupus. Belum ada 20 tahun. Ya, mengecewakan. Nah, ini dia. Berharaplah dengan dakwah, ad-dakwah ilallah.